Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kimia farmasi ini saya akan menjelaskan mengenai pengantarnya terlebih dahulu. Kimia farmasi di tiga jurusan farmasi ini ada dua, kimia farmasi 1 dan kimia farmasi 2. Di kimia farmasi ini kita membahas mengenai sifat fisika kimia atau kimia fisika dari obat yang lebih ke kualitatifnya. Nanti di kimia farmasi 2 itu lebih ke kuantitatifnya, yaitu mengenai teknik-teknik pengukuran kadar obat dengan teknik tertentu seperti spektro ya. Nah, di kimia farmasi 1 ini itu lebih ke aspek pembelajaran sifat kimiawi dan fisikanya dari obat ya, apakah itu dilihat dari farmakokinetiknya maupun farmakodinamiknya. Kemudian, nah hubungan kimia farmasi dengan bidang ilmu lainnya itu juga dibahas. Jadi gabungan ya di kimia farmasi ini nanti gabungan dari bidang-bidang ilmu lainnya seperti kimia farmasi berhubungan dengan biokim, nanti ada metabolisme obat di dalam tubuhnya, kemudian dengan kimia organik bahwa obat itu dia memiliki gugus berfungsi tertentu untuk membedakan golongan obat ya, ada obat yang bersifat asam, ada yang golongan fenol, ada yang golongan benzoat ya atau golongan benzen ya seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibaca untuk di modulnya ya. Bisa dibaca di modulnya mengenai pengantar atau ya pengantar kimia farmasi ini. Nah, kenapa harus mempelajari sifat kimia fisika obat? Karena untuk mempelajari bagaimana pengaruh aktivitas terapeutiknya terhadap target. Jadi memang harus dipelajari dulu pada saat membuat obat itu sifat fisika kimia obat itu harus ditentukan apakah dia seperti apa kadar pH-nya, kemudian gugus fungsinya dia termasuk ke dalam apa. Nah, ini untuk mengetahui respon biologisnya. Analisis obat itu ada dua jenis, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih identifikasi yang bisa dilihat secara kasat mata atau sifat fisik seperti perubahan warna, organoleptik, perubahan warna, kemudian bau, kemudian adanya endapan atau tidak. Sementara untuk kuantitatif ini perhitungan kadar. Ya, ini misalnya pengukuran kadar senyawa alkaloid dari tumbuhan tertentu, ya itu dilihat berapa persentase kadarnya. Nah, itu lebih ke kuantitatif. Nah, di dalam definisi ruang lingkup dan keterkaitan kimia farmasi dengan bidang lain, dijelaskan bahwa kimia farmasi itu adalah ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat. Nah, di sini ada cakupannya adalah struktur, modifikasi struktur, sifat fisika obat, dan juga dijelaskan juga mengenai mekanisme kerja obatnya. Ilmu yang berkaitan dengan bidang lain antara kimia farmasi dengan kimia organik ya, bahwa memang nanti struktur dari obat itu kan dia memiliki gugus fungsi tertentu ya. Asam mefenamat itu asam mefenamat, asam salisilat itu memiliki gugus fungsi berbeda dengan paracetamol ataupun antalgin. Begitu juga dengan alkaloid ya. Kemudian bagaimana hubungan dengan biokimia itu mempelajari metabolisme obat di dalam tubuh ya. Artinya bahwa obat pun dia bekerja dengan bantuan enzim atau reaksi enzimatik. Juga di kimia farmasi ini ada hubungannya dengan ilmu farmakologi, bagaimana absorpsi, distribusi obat, ekskresi obat di dalam tubuh ya. Obat secara pengertian itu zat baik
kimiawi, hewani maupun nabati, karena memang obat itu bisa dihasilkan atau bisa disintesis dari hewan, tumbuhan ya, di mana dia disebut zat baik karena memang fungsinya dia meringankan, mencegah, menyembuhkan penyakit dan gejala-gejalanya. Satu hal yang harus diingat bahwa obat ini dia tidak memperbaiki jaringan. Misalnya sariawan gitu ya. Pada saat sariawan itu diberi semacam antibakteri ya berupa antibiotiknya, nah atau peradangan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan jaringannya? Jaringan dia akan memperbaiki diri sendiri yaitu oleh siapa? Repair selnya, tapi bukan obatnya. Pada saat si zat asing itu sudah hilang, maka sel dia akan merepair sendiri gitu ya. Makanya perlu asupan vitamin, makanan yang bergizi itu untuk regenerasi sel supaya terjadi perbaikan sel. Bukan karena obatnya, bukan. Obat itu hanya menghilangkan zat asingnya atau membunuh zat asingnya. Obat itu ada obat alamiah ya yang dihasilkan oleh alam, disintesis langsung oleh alam seperti quinin ya, kemudian beta karoten itu juga termasuk senyawa obat ya. Kemudian klorofil juga ya seperti itu. Kemudian alkaloid, nah itu ada semi sintetik seperti morfin dalam menjadi kodein gitu ya. Sementara sintesis murni memang itu yang dihasil sintesis obat dari bahan dasar. Jadi dihasilkan obat yang dihasilkan dari senyawa-senyawa tertentu, gabungan ya. Contoh obat-obat golongan antihistamin, diuretika dan lain-lain. Nah, obat ini ketika masuk dalam tubuh itu ada fase perjalanan obat ya. Artinya bahwa obat itu bagaimana dia terabsorpsi, distribusi dan mengikat dalam kerjanya ke si targetnya itu ada proses metabolismenya di mana memang dengan bantuan-bantuan enzimatik gitu ya. Nah, fase obat di dalam tubuh itu ada dua, ada fase ada tiga maaf, ada fase biofarmasetik, farmakokinetik, kemudian satu lagi itu ada fase farmakodinamik. Ya mungkin ini kalian Bapak Ibu atau adik-adik sudah dipelajari ya di mata kuliah yang bersangkutan. Jadi memang obat itu dari mulai ya dikonsumsi dari mulai masuk ke dalam tubuh, bagaimana penyerapannya ya, kemudian bagaimana absorpsinya, bagaimana cara dia mengikat itu masuk ke dalam metabolisme obat. Kemudian nah setelah perjalanan obat ini masuk ke dalam tubuh, kemudian nanti masuk jalur metabolisme. Metabolisme obat itu ada dua, ada fase perombakan dan ada fase konjugasi. Nah, salah satu fase perombakan itu adalah fase oksidasi. Di sini contohnya ada reaksi oksidasi dari asetanilid menjadi asetaminofen. Ini dia kehilangan gugus OH-nya, artinya dia teroksidasi gitu ya, teroksidasi menjadi asetaminofen. Tuh, kemudian di sini ada reaksi reduksi gitu ya, di mana kloramfenekol menjadi arielamin gitu ya. Nah, ini kemudian ada fase konjugasi. Nah, fase konjugasi ini fase untuk melindungi gugus fungsi suatu obat atau metabolit. Artinya apa? Di sini contohnya reaksi-reaksi pada glukuronat ya. Jadi gugus fungsi yang sudah ada itu dia dipertahankan. Ya, gugus fungsinya dia sudah ada. Tapi kemudian melalui proses konjugasi ada penambahan gitu ya. Tapi gugus fungsi awalnya dia bertahan, hanya penambahan unsur lain sehingga membentuk gugus fungsi yang baru gitu ya. Nah, kemudian ini mekanisme kerja obat ya. Mekanisme kerja obat yang paling umum di sini dikatakan adalah terikat pada tempat reseptor. Di mana nanti si tempat reseptor ini dia akan berinteraksi dengan obat ya yang memiliki bentuk kimia yang sama. Artinya bahwa
penentuan struktur obat itu, kenapa ada penentuan struktur obat? Itu nanti dikaitkan dengan reseptornya, ya, bahwa memang obat dengan reseptor itu harus kayak seperti gembok dan kuncinya. Makanya pada saat menyusun obat itu strukturnya harus benar-benar berfungsi untuk mengikat targetnya, gitu. Artinya nanti bahwa obat itu memang memiliki terapeutik yang bagus, ya, artinya yang memang sesuai dengan targetnya, gitu. Ya. Nah, di reseptor obat adalah satu makromolekul berupa lipoprotein. Jadi dia yang ada di dalam darah itu berupa lipoprotein atau asam nukleat yang jelas dan spesifik terdapat dalam jaringan sel hidup. Dia ada gugus fungsi, ada atom-atomnya. Jadi reseptor pun itu sama, dia berupa senyawa, ya, berupa senyawa, tapi dia ada di dalam jaringan hidup, itu reseptor obat, ya, penerima obatnya, gitu. Nah, jangan sampai nanti antara struktur obat dengan reseptor obat itu tidak sama, artinya nanti terapeutiknya gagal, gitu ya. Suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon antara reseptor dengan obat itu disebut dengan agonis, ya. Tapi kalau dia tidak menimbulkan respon disebut dengan antagonis. Kemudian ada juga yang antagonis parsial, jadi sifatnya di antara keduanya, gitu ya. Jadi tergantung dari kekuatan strukturnya, gitu. Nah, struktur aktivitas obat. Nah, sifat fisika kimia suatu obat ini bisa mempengaruhi aktivitas biologi. Ya, jadi pada saat memproduksi obat itu tidak gampang. Kalau dulu mungkin harus tahu dulu bagaimana struktur kimianya. Kalau sekarang dengan namanya kimia komputasi. Kimia komputasi itu di sistem komputasi itu lebih memudahkan seorang peneliti untuk meneliti struktur dari obat tersebut. Kemudian nanti ada uji coba secara komputerisasinya dulu, gitu. Apakah obat tersebut strukturnya sudah benar apa belum dihubungkan dengan target yang ada di dalam jaringannya. Nah, di sini struktur obat itu ada dua jenis. Ada obat yang berstruktur tidak spesifik, ya. Jadi bekerja langsung dan tidak tergantung struktur kimianya. Misalnya di sini kayak obat-obat anestetik, ya. Anestetik itu dia fungsinya untuk mematikan sementara, gitu ya. Jadi aktivitasnya ini dia targetnya tidak menyeluruh, artinya targetnya menyeluruh, gitu ya. Di sini obat yang tidak berstruktur spesifik ini bahwa strukturnya itu tidak maksudnya itu yang disebut dengan tidak spesifik itu bahwa strukturnya bervariasi, ya. Strukturnya bervariasi dan tidak berinteraksi dengan struktur kimia spesifik. Jadi pada saat dia masuk ke dalam tubuh, jadi targetnya tidak organ tertentu saja, tidak, gitu ya. Maksudnya contoh pada saat kita mencium bau senyawa eter, ya, mencium saja itu ada beberapa efek ke dalam tubuh kita, efek ke dalam tubuh kita ini dimulai dari pusing, kemudian lemas, dan berpengaruh ke organ-organ lainnya, seperti itu. Jadi targetnya ini targetnya bervariasi, targetnya pun. Jadi pada saat dia berinteraksi, bukan interaksi ke satu jaringan saja, seperti itu, ya. Kemudian obat yang berstruktur spesifik. Nah, ini artinya bahwa sifat kimianya spesifik, target dan respon, target dan reseptornya dia langsung, ya.
Contoh obat-obat diuretik ya. Contoh misalnya pada saat apa namanya itu obat nyeri gitu ya, obat nyeri, misalnya seseorang sedang mengalami nyeri, maka dikasih obat nyeri, maka struktur yang yang ada di obat nyeri tersebut dia memang khusus untuk menghilangkan nyeri gitu ya, seperti itu. Nah, struktur kimia suatu obat umumnya terdiri dari ada struktur inti dan rantai samping. Seperti yang pada dijelaskan di kimia organik bahwa rantai karbon itu ada rantai sampingnya, ya, gitu. Ini contoh contoh rantai samping ini pada senyawa obat. Ini ada CH3, ya. CH3 itu metil ya, misalnya pada epinefrin dia memberikan efek hipertensi. Nah, jadi kenapa mempelajari kemarin ada rantai samping alkil seperti metil, etil gitu ya, ataupun isopropil ya. Itu ada fungsinya ternyata, dia memiliki efek terhadap apa namanya itu aktivitas obat. Jadi obat yang bersifat alifatik, siklik, heterosiklik, ya itu rantai sampingnya. Jangan dikira dia bukan hiasan saja, tapi dia bertindak sebagai gugus minor. Artinya dia penentu aktivitas biologisnya, gitu ya. Gitu. Ya, jadi ada efeknya senyawa obat tersebut. Ya, kemudian selain rantai samping, ya atau disebut dengan alkil, nah bahwa aktivitas juga itu ditentukan oleh struktur yang memiliki obat yang memiliki struktur yang bervariatif. Contoh ini fenol ya. Fenol itu ada yang disebut dengan kresol ya. Yang ini BM kresol. Masih ingat di kimia organik bahwa ada struktur benzen itu ada para, meta ya. Dan orto. Nah, kalau yang ini, nah ini fenol. Fenol, kalau misalnya dia memiliki gugus samping atau maaf substituen ya. Kalau di sini substituen. Kalau pada rantai siklik seperti ini, rantai panjang, itu disebut sebagai rantai sampingnya, itu disebut alkil. Ya, kalau pada gugus benzen ini disebut sebagai substituen. Misalnya ini ya, ini OH, ini substituennya OH. Kemudian ada penambahan substituen di bagian sebelahnya atau ini disebut dengan meta ya. Maaf, orto, ini orto. Ya. Kemudian ada meta. Nah, ini B ini, tadi dulu mohon maaf. Ada orto, para, meta. Para yang ini nih. Ini para ini meta, ini orto. Yang orto itu yang ini. B ya, pada B, kresol ini. Jadi kalau misalnya ini kan fenol. Di dalam fenol kalau ada penambahan substituen CH3 ditambahkan substituen CH3 di karbon sampingnya, ini jadi tidak ada selang, tidak loncat karbon ya. Jadi ini di sampingnya, ini disebut posisi seperti ini disebut dengan orto. Kalau meta, nah ini menyelang 2 karbon, 1, 2 ya. Atau di karbon nomor 2. Ini karbon nomor 2. Ini karbon nomor 2, ini karbon nomor 3 ya. Kalau 3 ini disebut meta, kalau karbon pada karbon nomor 4 substituennya itu para ya, seperti itu. Nah, ini itu juga mempengaruhi substituen, adanya substituen lainnya berupa orto, meta ataupun para itu mempengaruhi aktivitas obat. Jadi nanti ada efek samping lainnya, apakah efeknya itu berupa baik atau tidak, seperti itu ya. Bahkan struktur yang berupa siklo gitu ya. Nah, ini juga memiliki aktivitas yang berbeda. Ini contoh obat-obat anestetik ya. Ada yang berbentuk siklopropan, ada diethil ether, ini siklik, kemudian ini siklo ya. Kemudian juga ada yang halotan.
Kemudian ada juga yang unit strukturnya sama ya, unit strukturnya sama tapi memiliki aktivitas biologis. Ya, unit strukturnya sama. Ini contoh senyawa dengan struktur berbeda, aktivitas berbeda. Ini pada golongan sulfanilamid antibakteri ya. Ya. Di sini nih, ini semuanya antibakteri sama. Contoh Dapson ya, ini anti lepra, kemudian ada sulfadoxin, ada karbutamid ya. Kemudian ini apa? Nah, ini ada dia jenis sulfanilamid. Kemudian ada ini probenesid ya. Nah, ini dia senyawa, dia masuk kelompok sulfanilamid. Tapi kelima ini dia memiliki aktivitas biologi yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian di sini contoh Dapson ini antibiotik untuk anti lepra, sulfadoxin ini antibakterinya untuk anti malaria dan seterusnya ya. Hubungan struktur aktivitas ya. Di kimia farmasi juga nanti setiap golongan ini akan dibahas bagaimana hubungan struktur aktivitas senyawa obat ya. Jadi hubungan antara struktur dengan aktivitas biologisnya. Gitu. Ini faktor yang faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas senyawa obat ya. Jadi antara struktur kimia yang dimaksud di sini antara struktur kimia itu dengan aktivitas biologis itu saling berpengaruh ya. Jadi mekanisme kerja obat ya, apabila terdapat struktur yang berbeda, maka aktivitas biologis pun akan berbeda juga. Seperti tadi dicontohkan dengan struktur dari obat antibakteri dari golongan sulfanilamid ya, ataupun dengan yang memiliki gugus orto, meta, para. Nah, apa pengaruhnya? Nah, hubungan struktur dengan aktivitas obat itu dia ada faktor-faktor yang kurang mendukung. Ya, misalnya di sini disebutkan perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia, fisika, dan aktivitas biologisnya. Ini pasti kalau parameter kimia fisikanya kalau sifat kimia fisikanya ini berbeda pengukurannya, maka akan mempengaruhi aktivitas biologisnya gitu ya. Kemudian senyawa yang digunakan praobat itu harus mengalami bioaktivitas menjadi metabolit aktif gitu ya. Ini yang artinya apa? Bahwa memang obat sebelum menjadi obat harus mengalami aktivasi dulu. Siapanya si metabolit aktifnya harus diketahui dulu. Ini hubungannya nanti di struktur ya. Makanya memang biasa kalau kenapa ada obat misalnya ini lebih paten lagi. Pada saat untuk mempatenkan obat, misalnya obatnya lebih kuat lagi dari sebelumnya, itu biasanya ada dari pengkajian struktur kimianya dulu. Biasanya ada penambahan gugus fungsi. Karena gugus fungsi, apakah itu berupa alkil atau substituen lain yang ditambahkan itu bisa memperkuat atau bahkan memperlemah. Ada misalnya substituen yang harus dikurangi atau substituen yang ditambahkan. Itu biasanya nanti di otak-atik di strukturnya supaya aktivitas obatnya ini lebih efektif lagi terhadap target atau pusat reseptornya gitu. Nah, faktor yang kurang mendukung hubungannya selain tadi metabolit aktif dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo. Ya, jadi ada yang tahu apa itu in vivo? Ya, jadi di luar jaringan dipengaruhi oleh aktivitas in vivo tuh bisa karena
suhu di luar gitu ya, atau keadaan-keadaan yang bukan di dalam jaringan, itu biasanya dipengaruhi seperti itu ya. Kalau in vitro kan di dalam jaringan. Nah, ini bisa dibaca nanti ya, Bapak Ibu, mengenai faktor yang tidak mendukung dan yang mendukungnya. Nah, ini nanti untuk struktur aktivitas golongan obat itu akan dipelajari di bab selanjutnya. Ya. Oke, kemudian ada modifikasi struktur. Nah, ini modifikasi struktur itu tujuannya untuk apa? Tadi saya bilang bahwa pada saat obat itu kurang reaktif atau misalnya reaktifnya hanya menunjukkan 70% atau 60%, maka harus dimodifikasi strukturnya. Si obatnya, jadi bukan obatnya nanti misalnya distruktur lagi, apakah dia yang dimodifikasinya itu gugus fungsinya kah, atau tadi rantai sampingnya, atau misalnya tadi para metanya, atau misalnya meta lebih kuat daripada para gitu. Nah, itu nanti dimodifikasi ya. Kenapa? Tujuannya adalah supaya efektivitas terhadap mengikat obat, terhadap mengikat reseptor itu, kemudian absorpsinya, kemudian proses absorpsinya maupun capaian ke targetnya itu lebih cepat gitu ya. Ini biasanya di modifikasi strukturnya ya, seperti itu. Kalau sekarang lebih gampang modifikasi struktur, itu tidak harus lab basah, artinya tidak harus tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu kan itu banyaknya lab basah, jadi penelitiannya itu harus di lab terus. Kalau sekarang tidak, ada yang namanya kimia komputasi. Jadi dengan hanya mengulik-ngulik di komputer, ada aplikasinya khusus gitu ya, itu lebih cepat. Nanti dengan kimia komputasi ini, farmasi komputasi ya, lebih ke farmasi komputasi karena obat gitu ya. Sama di kimia pun ada kimia komputasi. Sekarang zamannya udah komputasi, jadi untuk modifikasi struktur obat itu lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Jadi tidak perlu lama-lama harus berdiam di lab, tapi tetap nantinya kalau misalnya sudah di kimia komputasi itu secara komputerisasi sudah didapatkan struktur obat yang dikatakan ada pengujiannya, pengujian obat dengan komputasi pun sekarang sudah ada. Jadi kimia farmasi komputasi itu lengkap. Misalnya struktur tinggal di otak-atik, penambahan gugus fungsi. Nanti ada pengujiannya dari mulai pH-nya, kemudian dari ikatannya ya. Bagaimana kekuatannya berapa gitu ya. Itu sudah ada di kimia komputasi. Nah, baru nanti kalau sudah didapatkan struktur yang sudah termodif dan dikatakan bahwa diperkirakan dia cukup lebih efektif, baru dia masuk ke lab basah untuk diuji cobakan gitu ya. Paling itu aja untuk di pertemuan pertama ini. Nah, nanti untuk kuisnya silahkan Bapak Ibu baca lagi. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan di chat atau di grup ya, di grup kimia farmasi. Untuk pertemuan 1 itu sudah boleh nanti dikerjakan kuis di e-learning-nya. Terima kasih. Untuk pertemuan pertama ini, nanti selanjutnya saya akan menerangkan di pertemuan kedua mengenai perbedaan analisis kuantitatif dan kualitatif pada kimia farmasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.